Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 83 ingin mempresentasikan Extended Predator Prey Models atau Predator Mangsa Model. Anggota dari kelompok kami yaitu Muhammad Bagus Dimas Prayugo, Muhammad Sabit Munawar, Mera Indria Pratiwi, Doni Setia Pratama, dan saya sendiri Muhammad Yusli Abidin. Isi dari materi kami yaitu yang pertama tinjauan model sebelumnya, berikutnya memperluas model, lalu menskalakan persamaan, kemudian interpretasi parameter, dan yang terakhir adalah solusi numerik untuk model skala. Next. Yang pertama yaitu tinjauan model sebelumnya. Pada sebelumnya, pada bagian 5.4, telah dikembangkan model predator mangsa yang memprediksi osilasi dalam kepadatan populasi. Lalu, pada model 6.6, bagaimana hal ini menyebabkan kurva tertutup atau serangkaian solusi periodik dalam fase plan. Meningkatkan model untuk memasukkan pertumbuhan logistik dan mencatat bahwa osilasi mati dan populasi stabil ke beberapa titik equilibrium tetap. Dalam bidang fase ini diterjemahkan ke dalam spiral bergerak mendekati titik keseimbangan ini. Persamaan diferensial untuk model ini adalah dx per dt sama dengan R1x 1 min x per k min C1xy dan dy per dt sama dengan C2xy min alpha 2y. Dengan xt kepadatan mangsa, lalu yt-nya kepadatan predator, konstanta daya dukung massa yaitu k, lalu R1 merupakan laju pertumbuhan intrinsik mangsa per kapita atau laju pertumbuhan per kapita untuk populasi kecil. Selanjutnya, alpha 2 yaitu laju kematian predator per kapita. C1 dan C2 merupakan konstanta positif yang dapat diinterpretasikan dalam hal pencarian predator pada bagian 5.4. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin 2, yakni memperluas model atau model yang diperluas. Masalah dasar dari model predator mangsa atau yang biasa disebut sebagai lotka Volterra itu memiliki asumsi yang dibuat terkait kematian mangsa dan juga kematian serta kelahiran predator yang tidak cukup realistis. Kemudian para ahli ekologi lapangan ini mempelajari populasi predator dengan mengukur dari segi dua kuantitas. Untuk yang pertama yaitu respon fungsional atau Fx dan respon numerik atau Nx, Y. Untuk model umum dari sistem predator mangsa yang berdasarkan fungsi respon fungsional dan respon numerik dengan X dan juga Y itu didapatkan model persamaan yaitu dx per dt sama dengan R1x dikali dengan 1 dikurang X per K dikurang dengan Fxy, dan kemudian untuk dy per dt itu sama dengan Nx, Y dikali dengan ini kita bisa sebut sebagai persamaan 8.3. Kemudian berdasarkan pada sistem 8.2 yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu respon fungsional dari Fx itu bernilai dari C1x.
Sebagai contoh, dengan asumsi bahwa predator tunggal membutuhkan waktu TH untuk memakan mangsanya. Tentukan respon fungsional yang sesuai. Hal ini dengan kita memodifikasi pernyataan bagian 5.4 yang mana itu tentang predator mangsa, itu untuk menginterpretasikan salah satu parameter untuk mencari nilai dari C1. Sehingga kita dapat misalkan untuk T itu waktu yang tersisa untuk predator untuk melakukan perburuan dengan mempertimbangkan interval waktu delta T. Kemudian untuk P ini merupakan jumlah mangsa yang dimakan dalam delta T oleh satu predator. Hal ini kita bisa dapatkan persamaan yaitu P sama dengan C1T X T. Itu kita bisa sebut sebagai persamaan 8.4. Kemudian untuk laju mangsa yang dimakan oleh predator, kemudian itu C1TXT dibagi dengan delta T. Kemudian kita dapatkan delta T sama dengan T dikali dengan T kecil H dikali P sama dengan T dikali dengan 1 ditambah TH dikali C1 dikali dengan XT, itu kita bisa sebut sebagai persamaan 8.5. Kemudian untuk mencari nilai respon fungsional Fx, kita dapatkan Fx sama dengan C1TXT dibagi dengan T dikali 1 ditambah dengan TH dikali dengan C1 dikali XT. Kemudian kita hilangkan nilai dari T, sehingga didapatkan Fx sama dengan C1X dibagi dengan 1 ditambah TH dikali C1 dikali dengan X. Ini persamaan 8.6. Untuk X mendekati 0, itu dapat kita lihat bahwa Fx juga mendekati 0. Kemudian untuk kepadatan mangsa yang dalam skala besar atau X mendekati tak hingga, maka Fx itu mendekati T inverse dari TH. Nah, nilai ini merupakan kemungkinan maksimum terjadinya penghilangan massa, sehingga respon fungsional ini jenuh pada nilai ini. Kemudian untuk nilai X dalam jumlah besar, mangsa sangat mudah ditemukan. Jadi untuk kecepatan maksimum ini itu adalah kebalikan dari waktu penanganan TH untuk pemangsa tunggal. Kemudian bentuk dari respon fungsional Fx yang telah disebutkan tadi itu disebut sebagai fungsi respon Holding tipe 2. Dan umumnya fungsi ini itu digunakan untuk predator invertebrata atau predator yang tidak bertulang belakang. Kemudian untuk pada respon numerik Nx, Y itu diasumsikan sebagai pertumbuhan logistik untuk populasi predator R2 dikali dengan 1 dikurang Y dibagi K2. Tetapi dengan daya dukung predator ini diasumsikan sebanding dengan kepadatan mangsa, yakni K2 sama dengan C3 dikali dengan X. Sehingga untuk persamaan Nx, Y itu sama dengan R2 dikali dengan 1 dikurang Y dibagi C3 dikali X. Ini kita bisa anggap sebagai persamaan 8.7, yang dimana itu R2 dan C3 itu konstanta positif. Ketika X-nya meningkat, maka kematian akibat kepadatan itu berkurang. Akan tetapi peningkatan dari Y itu menunjukkan peningkatan secara keseluruhan dalam kematian yang sebanding dengan Y kuadrat. Sehingga untuk modelnya kita dapatkan dx per dt sama dengan R1x dikali dengan 1 dikurang x per k dikurang C1xy dibagi dengan 1 ditambah TH dikali C1 dikali X. Kemudian untuk dy per dt itu didapatkan R2y dikali dengan 1 dikurang y
dibagi C3 dikali dengan X. Ini untuk persamaan 8.8. Yang mana model ini itu bisa disebut sebagai model predator mangsa Hollings-Tanner. Tak kok next. Adalah menskalakan persamaan. Sebelum nantinya menggunakan Maple ataupun MATLAB untuk memeriksa grafik yang bergantung waktu dan bidang fase, diterapkan sebuah teknik yang biasanya itu sering diadopsi dalam praktik untuk menyederhanakan analisis. Teknik tersebut ialah menskalakan persamaan. Setelah dilakukan penskalaan, parameter berada dalam bentuk tanpa dimensi dan memberikan ukuran kekuatan relatif dan dari efek yang berinteraksi atau bersaing dalam model. Ini dapat memberikan informasi penting yang nantinya dapat menciptakan sebuah model yang dapat dengan mudah dipahami. Sebagai hasil dari penskalaan, di dalam matematika ini dapat disederhanakan atau jumlah parameternya bisa dikurangi. Namun pada beberapa kasus belum tentu semuanya menjadi benar. Menskalakan sistem persamaan di atas yang telah disebutkan tadi dengan mendefinisikan variabel tak berdimensi baru, variabel X, Y, dan tau. Persamaannya sebagai berikut, di mana ada X sama dengan X per K, kemudian Y sama dengan Y per C3 kali K, dan tau adalah R2 dikali T. Kemudian dengan menggunakan aturan rantai dapat ditunjukkan bahwa dx per d tau sama dengan lambda 1 X dikali 1 min X dikurangi lambda 2 XY per lambda 3 ditambah X. Kemudian ada D per D tau sama dengan Y dikali 1 min dikurangi Y per X. Dengan dimensi parameter di mana lambda 1 itu sama dengan R1 per R2, kemudian lambda 2 itu sama dengan C3 per TH dikali R2, kemudian ada lambda 3 itu sama dengan 1 per TH dikali C1 dikali K. Yang selanjutnya yaitu interpretasi parameter. Parameter yang baru didefinisikan dapat diinterpretasikan dengan cara berikut. Karena R1 adalah laju pertumbuhan spesifik maksimum mangsa tanpa pemangsa, dan R2 adalah laju pertumbuhan spesifik predator dengan kepadatan mangsa tak terbatas, maka lambda 1 adalah rasio laju pertumbuhan spesifik dalam kondisi ideal. Kuantitas lambda 2 mengukur tingkat pemusnahan mangsa maksimum pemangsa TH pangkat min 1 relatif terhadap laju pertumbuhan spesifik idealnya R2. Parameter C3 sudah tidak berdimensi karena hasil kali C3X memiliki satuan yang sama dengan Y, yaitu jumlah hewan. Karena TH adalah waktu penanganan per mangsa, kombinasi THK memiliki skala waktu atau persatuan luas untuk total waktu untuk menangani kepadatan mangsa maksimum yang mungkin diberikan oleh daya dukung K tanpa adanya pretasi. Karena C1 adalah laju pencarian luas persatuan waktu, C1 pangkat min 1 adalah skala waktu untuk mencari satuan luas. Oleh karena itu, parameter lambda 3 memiliki rasio skala waktu pencarian terhadap waktu penanganan.
Untuk besar lambda 3, waktu penanganannya tidak signifikan, tetapi untuk nilai lambda 3 kecil, kemampuan predator untuk menyingkirkan mangsa lebih mungkin meningkat hingga nilai saturasinya lambda 2. Baik, selanjutnya yaitu tentang solusi numerik untuk model berskala. Dalam solusi numerik sendiri kita punya dua contoh di sini, yaitu yang pertama dengan menggunakan Maple untuk menyesuaikan sistem numerik dengan nilai parameter lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 10, dan lambda 3 sama dengan 0,015. Pertimbangan diagram fase rencana seperti yang diilustrasikan dalam gambar 8.4. Perhatikan bahwa untuk semua kondisi awal yang dipilih dari domain yang diilustrasikan, solusinya adalah solusi periodik tunggal. Mungkin langsung kita lihat aja untuk grafiknya. Di sini kita bisa lihat untuk plot grafik atau diagram fase rencana untuk sistem berskala dengan lambda 1 5, lambda 2 10, dan lambda 3 sama 0,015. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk arahnya lebih cenderung ke kiri ya teman-teman. Selanjutnya untuk nilai parameter yang kedua, kita punya nilai parameter yaitu lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 0,06. Untuk solusi kesetimbangannya sendiri adalah simpul stabil yang mirip dengan gambar 8.5. Lintasan dengan nilai awal yang mendekati kesetimbangan tertarik ke kesetimbangan. Kita bisa lihat dalam plot grafik atau diagramnya. Di sini kita bisa lihat untuk diagram fase rencana untuk sistem berskala dengan lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 1, dan lambda 3 sama dengan 0,06, yaitu dari diagram sendiri kita bisa lihat bahwa untuk panahnya lebih cenderung ke arah kanan, seperti itu teman-teman. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu integrasi Al-Quran dengan model predator mangsa yang diperluas. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi antara individu dalam suatu spesies terkadang saling menguntungkan atau saling merugikan. Model predator mangsa ini terdapat dua interaksi, yakni interaksi antara dua spesies yang salah satunya dimangsa dan adanya persaingan dalam memperebutkan satu spesies mangsa. Yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqakum ba'dalladzi 'amilu la'allakum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ditinjau dari asbabun nuzul, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berkurangnya hasil perikanan dan perkebunan disebabkan perbuatan maksiat oleh penghuninya. Populasi predator mangsa, di mana mangsa adalah makhluk hidup yang ada di daratan dan lautan, sedangkan predator adalah manusia. Sekian presentasi singkat dari kami. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.